Hormati Bapak Ibu Guru SD Joglo 10 pagi, yang saya hormati para korlas dari kelas 1 sampai kelas 5, yang saya cintai masing-masing perwakilan siswa kelas 4 dan kelas 5. Izinkan saya memberi gambaran tentang pengelolaan sumber daya yang ada di SDN Joglo 10 pagi ini. Kenapa kok ada sosialisasi seperti ini? Karena memang kewajiban kita harus memberikan gambaran secara nyata kepada masyarakat, khususnya kepada warga sekolah, wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan kelas 6 sudah memasuki SMP, jadi kita berikan arahan atau gambaran sosialisasi ini kepada siswa kelas 1 sampai kelas 5. Next, Buros. Baik Bapak Ibu, untuk pengelolaan aset SDN Joglo 10 pagi punya kemampuan yang memang bisa diunggulkan dari sekolah lain. Yang pertama, kalau lihat tampilan ini tidak ada, tapi yang pertama adalah tampilan yang pertama yang perlu dibanggakan adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini adalah mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, ini sampai ke tenaga pendidikan sudah bisa dikatakan berani bersaing dengan sekolah lain. Hampir rata-rata dari 16 guru yang ada di SDN Joglo 10 pagi adalah pendidikan S1 dan 1 orang pendidikan S2 atau magister. Kalau kemarin 2 orang, yaitu Bapak Supron yang sudah purna tugas. Nah, untuk tenaga kependidikan, dari mulai tenaga pendidikan TU itu operator ada 2. Yang pertama adalah S1 lulusan dari Mercu Buana, yang satu S1 lulusan Budi Luhur. Selanjutnya untuk tenaga penjaga sekolah ada 2, pendidikannya SLTA semua. Dari tenaga pendidikan yang ada 4 orang ini, 1 honor murni, 3 KKI. Artinya sudah sesuai dengan harapan, karena banyak di sana orang tendiknya masih honor. Bahkan tendiknya ada yang benar-benar merangkap. Nah, ini perlu dibanggakan sekali. Untuk 16 guru di SDN Joglo 10 pagi ini sudah bersertifikat, sudah diuji kompetensinya. Mulai dari guru kelas 1, Bu Asia, Bu Asia guru kelas 2. Guru kelas 2. Saya ingatnya Bu Asia kelas 1. Bu Asia, Bu Yaya, Ibu Kepala Sekolah, kemudian Pak El, Bu Ros, Pak Mulyoto, semuanya sudah bersertifikat. Pak Pardi belum. Dan ada yang guru masih KKI, yaitu Pak Pardi. Kemudian Pak Fatur baru kemarin pengangkatan KKI. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin bersaing dengan sebuah sekolah lain dan kita memilih sebuah sekolah, maka kompetensi dari sumber daya manusianya mempengaruhi. Kalau sumber daya manusianya berkualitas, ya, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas juga. Pendidikan semakin tinggi, benar kata Rasulullah, pendidikannya tinggi maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini modelnya itu. Ada modal yang kedua, di naik aja kurus, naik langsung aja. Ya. Naik pada posisi nahat ini. Ini modal manusia.
Lanjut aja. Ya. Kemudian prestasi. Joglo 10 pagi prestasinya apa saja? Ingat historinya. Joglo 10 pagi adalah SSN, Sekolah Standar Nasional. Luar biasa. Di Kembangan cuma ada 2, yaitu Muria Utara 01 dan Joglo 10 pagi. Tapi sudah lebur ketika ada gugatan dari wali murid kepada Mahkamah Konstitusi tentang perbedaan sekolah. Jadi Komite Persatuan Wali Murid Indonesia menggugat bahwa tidak ada perbedaan sekolah. Nah, ini adalah pakar-pakar pendidikan juga. Kalau dirunut kesananya, beliau itu adalah istrinya mantan menteri. Jadi wajar. Menang. Akhirnya tidak ada guru sekolah yang SSN. Semuanya reguler. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kualitas SDM-nya. Lanjut terus pada posisi di bawahnya itu ada daftar. Nah ini. Ya, pada posisi ini Bapak Ibu ada yang masih proses bersertifikasi. Kemudian Bu Nur Rahmawati masih proses Ibu ya? Sudah. Oh, udah. Pas saya buat masih proses. Ternyata sudah. Tapi udah terima itunya. Wah, alhamdulillah saya nggak dengar ini, harusnya kita terima. Proses menjadi sudah bersertifikasi, luar biasa nambah. Kemudian di sini ada yang honor murni. Saya berharap, berdoa, mudah-mudahan posisi seperti yang bawah, Bu Mutia, Bu Naswa, itu naik peringkatnya dari honor murni menjadi KKI. Pak Fatur honor murni menjadi KKI. Yang KKI naik menjadi P3. Bu Marwah, iya. Bu Marwah, iya salah nama karena memang kalau jarang berkomunikasi dengan guru perempuan ya. Lanjut, terus. Ya Ibu silakan. Nah ini yang tadi saya katakan honor murni 1, KKI 3. Ini SDM kita. Lanjut terus. Jumlah muridnya ada 12 rombel. Lanjut. Nah ini prestasi. Prestasi putra putri kita luar biasa Bapak Ibu. Ya, mulai lomba cipta puisi tingkat kota provinsi, lomba membaca puisi tingkat kota, sampai yang paling hebat pada posisi bawah Buros ada lomba bersepeda Asia Tenggara. Luar biasa. Ya, bahasa Inggris pun English Day kemarin sampai tingkat kota. Sebelumnya Marawis zaman Pak Bu Suratnyati ya. Ini sampai tingkat kota ya. Yang Galang, rombongan Galang, sekarang di Yadika. Kemudian lomba cerdas cermat se-Jabodetabek ya, secara individu, tapi siswa Joglo 10 pagi juga Jabodetabek. Lomba bahasa Inggris pidato bahasa Inggris tingkat Jakarta Barat. Tetapi memang ada yang tidak mau mempublikasikan karena itu sifatnya, ada yang tidak orang tuanya mengatakan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi ini prestasi perlu kita catat. Seorang guru harus mampu mendokumentasikan ini. Lanjut terus. Kemudian data guru dari tahun ke tahun. Ini kebetulan saya mendapat data yang tidak banyak ya. Mulai cipta puisi itu 3 provinsi, lomba baca puisi, lomba terakhir pelatih pembina terbaik Warnas tingkat nasional tahun 2019. Ini prestasi salah satu guru. Kemudian di guru posisi Gupres nomor 3 tingkat kecamatan, di tingkat Jakarta Baratnya kalah ya, peringkat 4. Jadi yang diambil cuma 1, 2, 3, peringkat 4-nya ucapan terima kasih ya. Tapi nggak apa-apa Buros ya, kita masih naik gitu, nggak ditulis di sininya ya. Tingkat kotanya 1. Oh Buros itu tingkat kota 1 iya. OGN Buros bukan Gupres ya. Ya lupa. Jadi ada UGN Buros tingkat 1, sedangkan saya Gupresnya di tingkat kecamatan, tidak naik ke posisi tingkat kota. Tingkat kota peringkat 4. Lanjut bawah. Nah ini lulusan kita Bapak Ibu guru. Mohon kiranya nanti kita itu harus mendokumentasikan
berapa sih siswa kita melanjutkan kemana? Ini adalah berdasarkan hasil dari grup di Facebook. Mulai dari Gontor sampai Asidikiah Kedoya, putra putri ada semua. Generasi kita luar biasa, ada yang memilih jalur pesantren. Mereka bahkan bangga sekolah di pesantren. Ya, Darul El Kolam, Gintung, pesantren Darul Quran, Cipondo, Azaka, Pekalongan, Al-Kontori, Umul Qura, Bogor, Darul Ulum, Tangerang. Ini yang dapat saya dari grup alumni-alumni. Ya, ada beberapa yang memang dapat kita pantau berdasarkan yang masuk ngecat kepada saya. Nah, kita harus punya data ini. Data ini kita harus rekrut dan kita harus abadikan. Lanjut. Sedangkan untuk masa SMP, ini SMP ada sebenarnya Yadika 206, 219 sampai SMP 19 Mestik. Ada juga sebenarnya SMP 11. Ya, si Sinta, ya, Iwis. Tapi Iwis sekarang di Jogja. Karena komunikasi dengan anak saya ketemu di Jogja dan sempat ketemu, ya kebetulan berbarengan dengan Ijaz komunikasi dan memang bertemu di Jogja. Mereka sudah SMA. Prestasi-prestasi mereka pun di Facebook ada, ya. Banyak sekali prestasi putra-putri kita. Kalau kita memang lihat, dokumentasikan, maka lulusan tahun ke tahun kita bisa pantau anak-anak kita jadi apa ke depannya. Ini adalah berhubungan dengan SDM, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini modal sosial. Guru-guru kita pun aktif di pramuka, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran. Ini guru khusus, guru agama dan PJOK masuk ke sini ya, Bu Ye. Kalau Bu Ye masuknya ke sini. Ya, ya, kalau kakak Gio maksudnya ya. Kemudian PGRI ada juga yang IGI, Ikatan Guru Indonesia, ada komunitas belajar. Kalau saya masuk ke dalam, bahkan saya pendiri komunitas belajar Kompas. Ya, saya ketuanya tingkat provinsi. Kemudian parenting paguyuban ini adalah untuk alumni, harusnya kita punya ini. Itu yang saya maksud. Jadi ada ikatan alumni joglo 10 pagi, belum ada. Kita bentuk kalau bisa, ya, paguyuban itu. Lanjut, Bu Ros. Ini modal politik kerjasama dengan masyarakat, Pemda, kepala sekolah, kepolisian, pemadam kebakaran, kelurahan, puskesmas. Sebuah sekolah harus mempunyai modal politik. Lanjut, modal agama. Guru agamanya ada 2, tadinya 1 pensiun. Kemudian budaya berbagi, ya, kita budaya berbagi. Kita udah menerapkan budaya 5S. Yang kurang itu adalah senyumnya. Sapa iya, assalamualaikum Pak, tapi senyum nggak pakai. Ah, bukan guru kita. Nah, ini kita budayakan. Apa guru saya kalau kita kenang? Sekolah ramah. Ini akan digodok sekarang. Jadi kita bertemu jangan melihat bahwa itu bukan guru murid saya. Dia tidak pernah ngajar murid anak saya. Maka buat apa saya ramah? Buat apa saya senyum? Nah, budaya yang ikon ke-6 akan digodok nanti oleh guru sebagai guru penggerak ke-9. Nerusin saya. Saya udah tugas, insya Allah selesai hari ini. Maka akan dilanjutkan estafetnya ke Bu Ros. Budaya sekolah ramah. Senyum. Tegur siapa yang masuk ke arena kita. Ketemu di jalan tegur, jangan ngumpet. Karena ada juga wali murid ketemu sama saya di format trio ngumpet. Ini kisah nyata ngumpet. Saya ikut Iya. Ya karena ngumpetnya bukan karena apa. Ya mungkin ya saya nggak tahu. Ya. Tapi suaminya itu kan Pak R. Iya. Saya nonton dulu, belanja, oh iya Pak R, belanja. Akhirnya ngobrol juga, berbaris juga ngobrol. Istri saya belanja, dia belanja, saya ngobrol sama suaminya. Gitu. Taunya istri saya udah pulang duluan, saya belum nyari-nyari mana gitu. Ramah, ya ini yang kurang adalah senyum kepada semuanya. Lanjut, modal fisik. Nah, sekolah kita itu luar biasa, ada musola, nggak dipakai, sholatnya di ruangan. Yuk. Anak-anak kita suruh sholat ketika mendekati zuhur, Bapak Ibu guru
paling tidak 10 menit sebelum zuhur anak-anak kita suruh keluar wudhu, ramaikan musola kita. Ya, itu peninggalan warisan guru-guru yang dulu. Yang saya ingat adalah rehab zamannya Bu Sari sama Pak Warijan kemarin. Luar biasa. Wali murid itu memperbaiki itu swadaya, ikhlas, bagus. Lab komputer, ya, yang pakai saya, Bu Dewi Hartati, ya, jarang sekali guru yang lain pakai. Bu Pak Hero pakai, iya, Mas, ya, bawa laptop masing-masing sehingga komputer kita karena nggak dipakai di elektronik ketika dinyalakan bisa mati hang. Ada 2 yang hang kemarin ya, Bu Ros ya, karena kita nggak tahu, nggak dipakai lama. Kemudian ruangan kita ber AC semua, cari di Kembangan sini yang ruangannya AC semua, nyala lagi sampai besok pagi, nyala terus, luar biasa. Sekolah kita aja nih Bapak Ibu, bos, AC 22, remote-nya kagak ada. Akhirnya pinjem-pinjeman. Sekarang tidak boleh sama ibu kepala sekolah. Remote kelas 1 harus kelas 1. Waduh, pada bingung. Remote saya kalau pagi hilang, sore ada, siang ada, dibalikin sama kelas lain. Apa-apa. Udah lapangan kita luar biasa, walaupun tidak luas lapangan bola, tapi indah dan menawan hati. Kemudian gedung kita, sekolah kita bagus ya. Kemarin Bapak Ibu semuanya sudah bekerja sama untuk membuat sekolah kita masuk nominasi Adiwiyata. Mudah-mudahan Adiwiyata mandiri nanti. Lanjut. Kemudian modal lingkungan, ya, dekat sarana ibadah, masjid ada, musola ada, lahan sekolah yang luas, termasuk luas sekolah kita. Dekat sarana olahraga, pemadam maksud saya pemadam, ya. Sama lapangan ini, lapangan bola pemadam, lewatnya sampah-sampah pemadam itu, ya. Oke lah, cukup lah, udah modal kita. Yang terakhir, Bu Ros, yang ketujuh modal finansial, dana bos. Dana bos kadang-kadang datanya terlambat, jadi mohon kerjasamanya untuk memahami jika andainya ada beberapa fasilitas yang memang tidak tercover, itu memang butuh pemikiran untuk mengatur keuangan. Kemudian kewirausahaan sekolah, ini di sini cuma kantin yang bisa kita untuk memberdayakan, membantu kelancaran beberapa hal yang memang tidak tercover. Paling kantin sekolah. Kalau kantinnya bisa ada 100 pedagang itu luar biasa, 100 pedagang, tapi kecil-kecil 1 meter 1 meter. Luar biasa ini. Ini adalah modal yang memang Bapak Ibu harus kuasain, harus pahami bahwa jukul 10 pagi punya. Lanjut. Ya, harapan kedepannya tentunya adalah SMP atau pesantren menjadi target untuk putra-putri kita. SMP negeri cari dulu. Ya, mudah-mudahan tercapai. Prestasi akademik bagus. Kemudian non akademik O2SN-nya bagus. Ya. Kemudian tariannya bagus, masuk terus. Eskul berjalan terrealisasi. Yang berjalan sekarang baru pramuka. Rencananya banyak Pak El, rencana boleh banyak, tetapi kan sekali lagi dana kita turunnya dari pemerintah dan ya, maka kita harus, pimpinan harus bekerja keras untuk menciptakan sekolah jalan, ATK-nya ada semua, maka dipikir masak-masak, tidak ada asal-asalan. Kemudian melahirkan, meluluskan siswa-siswi berakhlakul karimah, mampu menjaga marwah, kehormatan, kasih sayang dan cinta kepada agama bangsa dan negaranya. Ini tujuan akhir. Berprestasi apapun, tapi tujuan akhirnya ini. Mudah-mudahan tercapai. Amin kan dong? Amin. Lanjut yang terakhir, Bu Ros. Harapan untuk guru, yaitu guru bersertifikasi 100%. Harus ini. Jadi kesejahteraan, kalau gurunya udah sejahtera, saya yakin kerjanya semangat. Orang masih hotor aja semangat, apalagi nanti sudah bersertifikasi. Guru penggeraknya bertambah. Amin. Dari 1 menjadi 2. Nanti habis Bu Ros siapa lagi? Menuju Adiwiyata Mandiri. Sekarang baru calon Adiwiyata, tapi Adiwiyata Mandiri kita harus yakin. Kemudian KKI menjadi P3. Amin. Ya. Yang honor menjadi KKI kemudian.
Tahun depan yang mulia ya, ada kesempatan. Tunggu kesadaran dan termotivasi serta kolaborasi memajukan SD Joglo lagi, walaupun tanpa pengawasan langsung dari atasan atau pimpinan. Kepala sekolah rapat, instruksikan kerja, kami kerja. Kepala sekolah menginstruksikan kami rapat, kemudian kami kerja bakti, kami kerja bakti. Jadi tidak mesti kepala sekolah nongkrongin, karena kami bukan mesin, tetapi kami punya kesadaran dan memang konsepnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pimpinan dimanapun jalankan, siap. Itulah yang namanya sistem. Kalau sistemnya udah jalan, Joglo 10 pagi sudah ada seperti ini. Kami mewarisi saja, memperbaiki, mewarisi dan menjalankan. Begitu juga siswa kita. Gurunya rapat, cuma komunikasi, kerjakan, siap. Di rumah juga gitu Bapak Ibu ya, suaminya ngomong, kerjakan, siap. Anaknya ngomong, kerjakan, siap. Jadi memang sistem yang kita bina, kita bentuk adalah sistem. Sistemnya bagus, maka outputnya pun akan bagus. Itu saja yang bisa saya gambarkan. Selanjutnya nanti untuk sosialisasi penetapan P5, mohon kiranya benar-benar dilaksanakan dan musyawarah untuk P5 akan dipandu langsung oleh Bu Ros. Saya Elia Noah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sosialisasi tentang sumber daya bermanfaat dan tolong sebarkan kepada teman, saudara, masyarakat sekitar bahwa Joglo 10 pagi layak untuk jadi rekomendasi untuk siswa-siswi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.